Ya. Tahu nggak kehilangan negara? Under invoicing itu 908 miliar dollars. Berarti 15.000 triliun. Ini banyak yang tidak paham. Dan 274 perusahaan kami sudah kirim ke Kapolri supaya itu ditindak bila memang terbukti melanggar. Karena ada yang mengatakan begini Pak, selama misalnya data di Kementerian Keuangan itu tidak sinkron antara DJP dengan Bea Cukai, Itu selesai itu Pak. pertanyaan mafia itu. Udahlah. Dulu data pertanian kan selalu diperbatkan kan? Iya, Data betul, beras betul. sekarang tidak ada datanya gimana? Mau apa lagi sekarang? Sudah tidak impor, terbukti kita ekspor. Dia bilang kita tidak percaya datanya. Terus selalu mencari celah. Dia kan ingin bertahan hidup juga. Di Kementan sendiri kan ada juga Pak yang fraud juga kan ya. Itu Udahlah, ilah saja bekerja. Aku tak pecat saja selesai. Ada saya pecat, ada yang masuk penjara. halo, apa kabar? Jumpa kembali dalam Special Talk bersama kami. Dan tentunya saat ini pemerintah tengah mempercepat implementasi biodiesel B50 sebagai bagian dari strategi memperkuat ketahanan energi, meningkatkan nilai tambah sawit, dan juga mendorong kesejahteraan petani. Namun keberhasilan program ini sangat bergantung pada kesiapan pasokan CPO, tata kelola industri yang semakin transparan, serta kemampuan menjaga keseimbangan antara kebutuhan energi, pangan, dan juga dengan ekspor. Nah, di sisi lain, praktek under invoicing, transfer pricing, hingga fluktuasi harga TBS di petani menjadi tantangan yang perlu mendapat perhatian serius. Untuk menjawab itu, kita telah bersama Menteri Pertanian, Bapak Andi Amran Sulaiman. Apa kabar, Pak? Menteri? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini saya sebelum wawancara dengan Pak Menteri, spill sedikit lihat video-video yang luar biasa yang bikin hati kita tuh terenyuh juga Pak. Pertama kemarin mengenai ada kecelakaan, Pak Menteri ada di jalan juga itu Pak. Itu gimana ceritanya Pak? Jadi kami dari luar daerah diundang Bapak Presiden untuk ratas. Kami pulang, saya beritahu sopir langsung ke istana karena kita terlambat nih. Nah, tiba-tiba ada tabrakan, bunyinya keras sekali. Itu di daerah mana Pak? Di daerah apa namanya kemarin tuh? Di Menteng kalau tidak salah. Menteng, ya, Oke. di Menteng. Tabrakan. Langsung terlempar berlumuran darah. Saya suruh hentikan mobil. Saya turun. Yang tabrak mau mengelak lari. Iya tuh. Langsung saya bilang tangkap. Ini orang tidak bertanggung jawab ini. Kasihan ini si korban. Nah, dengan refleks saya katakan mobil, kan ada dua mobil nih aku bawa. Mobil yang satu kawal. Yang korban dengan, itu ya? Iya, dengan kalau perlu ada patwal antar cepat ke rumah sakit. Nggak usah tanya dulu berapa biayanya, bantu. Nah, kemudian ada ojek online itu satu orang, Dek, bantu saudara kita nih. Nah, ini kau bantu sampai ke rumah sakit. Nah, kemudian ajudan saya, staf saya satu, mobil, saya bilang biayanya bantu. Tetapi saya tidak bisa ngantar langsung karena saya harus ke istana. Nah, yang penting selamat dulu. Oh, Pak Menteri langsung keluar ke jalan begitu kan Pak, ngatur-ngatur gitu. Kan harusnya bisa aja staf Bapak itu tolong dibantu gitu. Kenapa mesti begitu? Mungkin kami dari desa, kami dari kampung pernah merasakan hal yang sama. Saya sendiri pernah kecelakaan 2 kali. Dan itu kalau ada yang menolong, ini kan tidak ada keluarga dan seterusnya. Yang tolong saya adalah orang lain. Oke. Orang lain tolong saya, kemudian saya dibawa di puskesmas, dirawat. Itu membekas banget Pak ya? Sampai sekarang. Jadi dan saya tidak kenal lah. Sebagian besar tidak kenal. Ada satu orang saya kenal. Dan tidak ada keluarga. Langsung saya dibawa puskesmas, namanya puskesmas Tacipi. Sampai saya ingat sampai sekarang. Saya masih SMA waktu itu. Dan itu membekas sampai hari ini.
Itu yang membuat empati Iya. Pak Menteri ketika ada kecelakaan seperti ini Nah, langsung turun ya Pak ya? Bayangkan kalau mau masuk rumah sakit tidak ada yang jamin. Iya, iya. Iya. Waktu itu dijamin oleh seseorang. Padahal puskesmas mungkin biayanya waktu itu ya, saya masih ingat kalau tidak salah biayanya waktu saya ke rumah sakit 100.000 rupiah. Tahun berapa itu Pak? Itu 80-an ya Pak? 84. 84 ya. Itu sangat membekas. Jadi insya Allah kalau ada orang seperti itu, kebetulan saya ketemu, pasti turun. Iya, ya. Karena memang sangat-sangat membekas gitu Pak ya. Kami pernah mengalami. Siap, siap. Dan bisa saya merasakan. Iya, videonya luar biasa saya lihat. Wah, ini kalau dilihat dari settingan nggak mungkin karena semuanya mimiknya agak-agak tanggap dan agak-agak tegak semua gitu ya Pak ya. Oke, Pak Menteri, satu hal juga yang mungkin sebelum kita wawancara, saya ingin minta tanggapan Pak Menteri mengenai wamen kita yang sekarang menjadi kepala BGN. Supportnya gimana Pak Menteri? Jadi wamen kita itu Pak Sudaryono itu mudah, cerdas, gesit dan loyal. Yang tidak kalah pentingnya kami sangat yakin di BGN nanti bisa lebih baik. Amin. Bisa lebih baik. Baru 1 minggu sudah memberhentikan 200 sebaran pecat. Jadi ingat Pak Menteri Mas. Bahkan saya ditanya, Pak Menteri gimana? Udahlah, landasan kita adalah Al-Quran karena kita Muslim, Sunnah Rasul, undang-undang udah jalani aja. Terus gimana? Udahlah. Kalau saya udah pecat aja. Yang ingin merusak orang banyak. Ini kan banyak penyusup nih masuk. Betul, betul. Jadi dia adalah kesempatan untuk menyusup masuk. Karena wadahnya ada. Di sana korupsi. Ya wajar kalau mereka bersuara. Artinya dia juga membawa kepentingan publik. Tapi dia juga bawa kepentingan pribadinya. Untuk merusak kita. Jadi 2 kepentingan yang dibawa dan yang mendominasi adalah bahwa ini membela publik. Benar juga. Tapi kalau yang program BGN bagus, di mana salahnya? Memberi makan pada anak-anak kita supaya stunting kita tinggi 21%. Yang salah adalah karena ada perilaku korup di dalamnya. Itu yang diberantas. Bukan sistemnya, bukan programnya dihentikan. Kita oknumnya di situ. Oknumnya diberesin. Berarti Pak Menteri mensupport itu ya Pak? Artinya best practice-nya dari Kementerian Pertanian kayaknya. Karena MBG ini adalah off-taker. Komoditas pertanian, produk pertanian yang petaninya 160 juta. Jadi memang sangat berkaitan. Jadi langsung sangat. Contoh, 3 minggu lalu harga telur ayam turun kan? Begitu berjalan kembali, sekarang naik. Kemarin ketua asosiasinya datang melapor, Pak sudah stabil, terima kasih. Ini adalah menjadi stabilisator. Jadi instrumen yang digunakan pemerintah untuk menstabilkan ayam, telur, sayur. Contoh nih, kalau harga telur jatuh, katakanlah MBG per minggu makannya hanya 1 kali telur, dijadikan 2 kali dong. Langsung harga naik kan? Betul. Sangat sederhana. Demand supply ya? Iya, sangat sederhana. Dan ini instrumen yang paling bagus untuk petani-petani kita. Jadi pesan untuk Pak Daryono, BGN, hajar terus, sikat demi kemakmuran bangsa dan negara. Enggak ada kompromi. Kami sudah sepakat berdua dengan Pak Sudaryono. Ayo kita mengabdi pada negara. Siap. Ini kesempatan yang diberikan oleh Allah dan Bapak Presiden. Iya. Baik Pak. Nah sekarang kita mau masuk ke masalah B50 Pak. Sejauh ini bagaimana kesiapan dari Kementerian Pertanian untuk bisa mensupport B50? Karena kan harus juga melihat stok untuk pangan, untuk industri dan sebagainya. Bagaimana Pak Mentan? Nah sekarang kita CPO dulu. Kan bahan bakunya CPO. Betul. Kita punya CPO itu totalnya produksi kita 50 juta ton. Ekspor kita 32 juta ton. Nah, ini datanya. 32,2 juta ton. 32,3 juta ton. Nah ini ekspor kita. Justru dengan ada B40 kemarin,
produktivitas meningkat. Oh gitu ya. Ekspor kita meningkat, produktivitas meningkat. Kenapa? Sederhana. Harga CPO naik, petani Happy. senang kan? Berarti dia pupuk dengan baik tanamannya. Dia pelihara dengan baik, dia rawat dari hama, Ya. kemudian pengairan, dia tentu rawat dengan baik Ya. karena harganya bagus. Nah itu dari produksi. Sedangkan untuk menuju B50 kita butuh CPO 5 juta ton. Dan menghentikan impor solar 5 juta ton. Ya. Nol. Hitungannya kita bisa menghemat devisa 170 triliun. Itu luar biasa kan? Ya. Nah, devisa hemat, kemudian ini adalah energi terbarukan yang ramah lingkungan. Betul. Nah, kemudian berikutnya kita bisa nanti mengendalikan harga CPO dunia. Jadi keuntungannya luar biasa. Petaninya untung, kemudian negara hemat devisa, bahkan mendapatkan devisa yang Masuk ya. masuk, hemat devisa untuk solar, Ya. kemudian devisa bertambah untuk dari CPO. Jadi luar biasa Ya. keuntungannya. Multiplier efeknya. Iya. Nah nanti katakanlah B50 bisa mungkin berikutnya B60, B70. Karena Sebelum ke B60 Pak, tapi bagaimana dengan menyeimbangkan antara pasokan ini kan untuk energi dan juga untuk pangan Pak? iya. Ini kan juga satu hal yang krusial juga. Nah kita kan mengekspor 32 berarti berlebih kan. Ya. Yang kita pakai dalam negeri adalah 20 juta. Oke. Kan berlebih. Di situ Tinggal ngambilnya kita ya. mengatur. Nah kalau saya nih, karena kami backgroundnya pengusaha. Kalau harga dunia naik, ya kita Dorong ke sana. dorong keluar. Bisa saja naik 2 kali lipat, pernah terjadi, naik 100%. Betul, betul. Nah, kita dorong, kita tekan lagi, katakanlah B40. Iya. Jadi kita yang menjadi pengendali pasar dunia. Iya kan, logikanya. Karena kita produsen. Ya. Biasanya itu produsen yang menentukan harga. Ya sekarang, negara lain menentukan harga. Ini yang tidak benar. Inilah, dengan dasar inilah Bapak Presiden mengeluarkan kebijakan ekspor satu pintu. Iya kan? Sekarang kita kenal apa? DSI. Iya kan? Nah, dengan gitu nanti tidak ada lagi under invoicing. Nah itu dia. Sebelum ke sana Pak, sebelum ke under invoicing, tadi Bapak sudah menyebut DSI ya. Ini kan satu ide yang luar biasa sekali bahwa menjadi keuntungan untuk bangsa dan negara gitu ya. Iya. Tapi di sisi lain banyak juga yang mengatakan bahwa banyak sekali kalangan-kalangan yang dalam tanda kutip disikat begitu ya oleh Presiden atau Pak Prabowo dalam kebijakan ini sehingga mereka kickback, melawan balik begitu. Ya, itu wajar. Itu normal. Justru tidak normal kalau tidak ada serangan balik. Itu normal. Itu adalah kehidupan yang normal. Kalau mau tangkap ikan paus, itu airnya pasti keruh. Ya. Terjadi gelombang luar biasa. Kalau ikan teri ya nggak ada gangguan. Artinya sudah dihitung tuh faktor-faktor itu Iya, Pak ya. pasti dong. Tetapi ini nggak boleh terhenti. Ini bukan persoalan pemerintahan sekarang, tapi 100 tahun, 1000 tahun ke depan. Ya. Untuk generasi kita. Ini harus diamputasi. Perilaku-perilaku korup, perilaku mafia harus diamputasi. Ya. Terus apakah ini mau diwariskan? Ya, Enggak kan? akan balik lagi nanti kalau Ini ribuan triliun. Ya. Tahu nggak kehilangan negara? Under invoicing itu adalah 908 miliar dollars. Berarti 15.000 triliun. 34 tahun. Apakah ini mau dilanjutkan? Nah ini banyak yang tidak paham. itu gimana ngitungnya Pak sampai 15.000 triliun? Jadi gini sederhananya, supaya mudah dipahami. Ya. Karena kami pengusaha kan. Ya. Dan pernah saya diajak seperti itu. Tapi alhamdulillah saya waktu itu saya nolak dan tidak melakukan karena masih ada rasa merah putih di dada. Uang triliunan itu loh Pak. Iya, contohnya nih gini. Harga di dalam negeri CPO sekarang 14.000, 15.000 dolar. Rupiah per kilo. Kilo. Harga di luar negeri
di Rotterdam itu 27.000. Hampir separuh kan? Gapnya separuh itu ya. 47% lah. Benar nggak? Nah, yang punya perusahaan dalam negeri itu juga membuat perusahaan di Rotterdam atau Eropa atau di mana saja. Jadi dari perusahaan kantong kiri, kantong kanan. Kantong kiri mengekspor ke perusahaannya sendiri. Nanti setelah di sana baru dijual. Nah ini tidak kena pajak. Itulah dihitung. Tapi ini terekam di PBB, di data-data dunia. Itu terekam. Nah, sehingga yang paling tidak masuk akal adalah pada saat Bapak Presiden umumkan, harga TBS turun. Padahal harga dunia lebih tinggi, kemudian dolar menguat, berarti kan harusnya naik harganya. Anomali itu 10%. Lah ini turun. Saya kejar. 1 minggu kami kejar, alhamdulillah naik kembali. Sekarang normal dan bahkan sudah ada lebih tinggi. Tapi masih ada main-main. Kami lihat di medsos, kami baca satu-satu. Atau di lapor Pak Amran itu, langsung kami suruh staf tindak lanjut. Kalau kami dapatkan, insya Allah ditindak. Dan 274 perusahaan, kami sudah kirim ke Kapolri supaya itu ditindak bila memang terbukti melanggar. Ini surat saya. Oke, ini suratnya Pak ya. Tapi apa semuanya under invoicing dan transfer pricing itu fraud Pak? Ya pastilah. Karena jadi gini, ini kan yang dipajak cuma 14.000. Di sana 27.000. Menurut Bapak gimana? Ya itu fraud. Iya, kan tidak kena pajak. Iya. Tapi kalau pengusaha itu misalnya dia pakai dengan hubnya misalnya di Singapura Pak ya. Iya. Dia harus kontraknya di Singapura dengan harga sekian, padahal memang kalau point to point harganya lebih tinggi. Dan perusahaannya sendiri yang di Singapura. Lah saya kan pengusaha. Saya ini ekspor impor. Kalau mereka jujur Pak, artinya gapnya itu ya ditarik ke Indonesia dan dipajakin itu. Oh ya nggak masalah. Justru itu tujuan kita. Justru itu tujuan kita. Coba bayangkan ya. Yang tidak, menurut saya ya. Mungkin ini subjektivitas saya. Berkebun di Indonesia. Mengambil HGU. HGU lagi ya? Ini punyanya, tanahnya negara. Betul. HGU kan, hak guna usaha. Setelah ada HGU digadaikan di bank himbara uangnya rakyat Indonesia. Persis. Setelah mendapat keuntungan, uangnya disimpan di luar negeri. Adil nggak? Harusnya itu namanya capital flight Pak. Mestinya Bapak yang marah juga. Iya betul. Inilah orang yang tidak paham. Asal ikut saja ngoceh. Apa mau negara ini jalan di tempat atau hancur? Logik kan? Betul. Coba Bapak bertanya yang paling keras lagi. Saya jawab di sini. Jadi ada nggak setelah udah mengetahui seperti itu Pak? Kan ini prakteknya sudah sekian lama begitu kan? Iya. Pengejaran orang-orang yang melakukan hal itu harusnya kalau memang ini serius harusnya sudah bisa dieksekusi dan juga bisa dipublish. Sekarang kan kita sudah kita lakukan satu pintu. Berarti nggak bisa lagi goyang ke depan kan? Ya. Nggak bisa kan? Nggak bisa lagi under invoicing, nggak bisa karena kita negara tujuan harganya di sana sudah ketahuan kan? Ya. Iya kan nggak bisa lagi sembunyi. Itu bisa dikejar Pak, yang orang-orang yang melakukan itu. Lah kan kelihatan. Jumlah ekspornya berapa rupiahnya, kemudian berapa nilai yang dibelikan, kan kelihatan. Ya. Karena ada yang mengatakan begini Pak, selama misalnya data di Kementerian Keuangan itu tidak sinkron antara DJP dengan Bea Cukai, itu selesai itu pertanyaan Pak. Mafia itu. Udahlah. Dulu data pertanian kan selalu diperdebatkan kan? Iya data betul. beras ini tidak pernah sama. Betul. Sekarang tidak ada datanya gimana? Mau apa lagi sekarang? Setelah itu tidak ada, sudah tidak impor, terbukti kita ekspor. Dia bilang kita tidak percaya datanya. Terus pergi kamu ke Roma karena FAO yang keluarkan data. Iya. Benar nggak? Benar. Terus BPS yang keluarkan. Yuk diskusi dengan BPS. Nggak diskusi dengan saya urusan produksi. Jadi selalu mencari, wajar juga, selalu mencari celah. Selalu mencari celah di mana bisa masuk. Itu wajar. Iya. Dia kan ingin bertahan hidup juga.
kaya, dan seterusnya. Tapi Wajar. nggak adil untuk masyarakat Indonesia, warga Lah, Indonesia. tolong disampaikan bahwa ini tidak adil. Karena itu capital flight-nya kan luar biasa, iya, Pak. tugasnya media termasuk Bapak. Sampaikan bahwa ini tidak adil. Ya. Jangan ini disuguhi rakyat Indonesia kebohongan. Jangan. Kalau pemerintah salah disampaikan juga. Kita butuh kritik konstruktif. Ya. Yang membangun. Jangan yang memfitnah. Mungkin ini that's why kenapa kemarin petinggi Singapura datang ketemu Pak Prabowo kali ya Pak ya. Karena ini kan hubnya salah satunya di Singapura Pak. Ya. Jadi ada hal-hal yang mungkin kepentingan internasional begitu. Mungkin. Menteri Pertaniannya juga datang ke saya. Datang juga Pak? Iya. Oke. Jadi ini negara kita negara besar, negara kaya. Kita butuh kekompakan. Nggak ada yang sempurna termasuk saya. Saya tidak sempurna. Tapi saya ingin negara ini melompat secara eksponensial. Eksponensial Pak ya? Jangan biasa-biasa saja. Dan itulah yang dilakukan Bapak Presiden. Banyak yang terganggu, iya. Iya loh Pak, kalau dilihat ya Pak ya, sekarang ini yang dalam tanda kutip ngerecokin begitu kan. Pertama isu, perangan narasi isu dari luar. Yang kedua, rupiah kita juga kan Pak. Iya. Yang kayaknya kita dalam tanda kutip dikerjain begitu ya. Terus hal lain yang kalang-kalangan yang menyuarakan narasi-narasi yang negatif gitu. Nah, itu kan konsekuensi ya Pak ya. Iya. Yang pertanyaanku, orang yang dikerjai itu biasanya pendekar atau pecundang? Okay. Itu pertanyaanku. Menurut Anda yang mana? Pendekar, pecundang yang biasa dikepung? Pendekar Pak. Ya sudah. Berarti presiden kita pendekar kan? Sederhana. Ya. Kalau ada orang jagoan yang membidik banyak karena ingin menguji kejagoannya atau kepentingannya terganggu. Orang yang gagal dalam hidup adalah selalu berada di zona nyaman. Karena tidak mengetahui apapun, hal sektor bisnis, realnya, sektor apa saja, mau eksekutif, legislatif. Kalau mau comfort zone, zona nyaman kita berada, itu tidak ada pergerakan. Hukum aksi reaksi itu berlaku. Yeah. Ada aksi, ada reaksi. Ya, ini yang terjadi sekarang. Ada timeline nggak Pak untuk hajar masalah-masalah yang seperti tadi Pak katakan under invoicing, transfer pricing itu kan kalau kita bisa hajar, uangnya kita bisa tarik kan untung untuk bangsa dan negara ini kan Pak. Udahlah, pokoknya sekarang kita lakukan memulai dari sekarang. Kapan kita memulai kalau bukan sekarang? Kita lakukan sekarang. Yeah. Kita maksimalkan dan itu perintah Bapak Presiden. Sektor pertanian kami jaga betul. Yeah. Lalu bagaimana Pak Menteri melihat men-trade para pengusahanya Pak? Kan kalau bicara mengenai CPO sawit itu kan bukan hanya pengusaha tapi juga ada rakyat, masyarakat yang sekitar. Gimana Bapak melihat mereka? Apakah semuanya melakukan hal itu ataukah mereka ada yang jujur ya Pak ya? Sehingga memang berdiri di kaki kita sendiri gitu untuk bangsa dan negara ini. Gimana treatment dari Kementerian Pertanian untuk para pengusaha itu Pak? Yang pertama saya ajak diskusi, saya undang semua. Ini yang tidak masuk akal. Yang pertama adalah harga dunia lebih tinggi 47% daripada harga Indonesia. Yeah. Yang kedua adalah harga dunia dolar itu naik 10%. Terus harga TBS turun, nggak boleh. Pemerintah harus berada setiap saat di sisi petani. Kalau saya Menteri Pertanian selalu berpihak pada petani kecil, ada si petani, apapun risikonya, saya harus tanggung. Gimana itu Pak? TBS itu yang harus berpihak pada petani, kira-kira implementasinya gimana? Implementasinya nggak boleh di bawah harga yang ditentukan pemerintah. Satu. Kedua, kami minta bila perlu di atas mengikuti harga dunia dan pergerakan dolar. Udah, dua itu. Itu harus dikomit di semuanya itu Pak kalau gitu ya? Iya, tapi sekarang kan sudah tinggal sebagian kecil yang nakal. Karena kemarin dari 1.900 yang tidak patuh 274. Nah kita suruh cek periksa.
Itu bisa Pak? Artinya petani jadi lebih Oh iya, oke lagi, happy banyak lagi? petani yang terima kasih tapi masih ada mengeluh. Nah yang mengeluh kami minta laporkan mana perusahaannya, lapor. Hmm. Jadi kami minta minimal 3.000 harga TBS seluruh Indonesia. Itu minimal. Harus dijaga itu Pak? Ya. Dan cara menjaganya harus monitornya waskat itu Pak, pengawasan melekat itu. Kan ada Satgas Pangan. Jadi di sana ya Pak ya? Iya. Kerjasama dengan TNI, Polri, Iya, Kejaksaan tetap Agung. kita kan harus kolaborasi. Ya. Sukses Kementerian Pertanian bukan saya, tapi kita. Semua anak bangsa. Ya. Itu harus kolaborasi. Ya. Pak, lalu tentang tata niaga sawit Pak, apakah pemerintah akan melakukan pembenahan tata niaga sawit secara menyeluruh termasuk transparansi harga, pasokan dan sebagainya agar manfaat industri sawit lebih banyak dinikmati oleh petani Pak? Bukan akan, sudah dilakukan sekarang. Oke. Kan sudah begitu diumumkan Presiden, satu pintu kita bergerak. Sekarang sudah normal, bahkan sudah ada yang melapor harganya di atas daripada sebelumnya. Terima kasih. Tapi masih ada juga melapor bahwa di bawah. Ini yang di bawah dikejar. Di bawah dari harga pembelian pemerintah. Iya, ya. Untuk tadi Bapak menyebut B50, lantas mungkin saja B60 bisa berjalan untuk ke depan. Bisa. Roadmap-nya gimana tuh, Jadi Pak? kita gini, bukan persoalan B50, B60 sesuai kebutuhan. Katakanlah harga solar tinggi dunia, minyak dunia tinggi, ya kita naikkan B50, B60 dan seterusnya. Tetapi begitu rendah, jadi kita yang mana menguntungkan negara Republik Indonesia dan rakyat Indonesia. Contoh nih, kalau harga CPO naik tinggi 100 kali lipat pernah terjadi, kita ekspor sebesar-besarnya. Mungkin ini kita turunkan, ini pernah terjadi 2022. Ini ya Pak ya? Iya. Ini sampai tinggi seperti itu berarti kalau ketika... Karena waktu itu di stop ekspor. Oke. Jadi ini kan bahan baku untuk minyak goreng, untuk margarin, macam-macam. Ya. Dan pabriknya berdiri di luar negeri. Yang kita ekspor 32 juta ton. Coba kalau dikurangi 20%. Naik enggak harga itu? Iya, kita jadi pengendali. Dulu yang mengendalikan harga adalah negara lain. Bukan kita. Nah kita sekarang harus pengendali karena kita produsennya. Iya kan? Ya. Karena yang terjadi adalah kompetisi antara orang Indonesia sendiri. Kalau tidak satu pintu. Ya kan kompetisi di sana kan? Ya. Akhirnya harga jatuh kan? Ya. Nah kalau ini kita tarik menjadi CPO. Katakanlah ada negara yang tidak mau mengekspor. Terima kasih kita jadikan B50. Selesai kan? Ya. Intinya sebenarnya pemerintah akan menjaga keseimbangan harga dengan produksi. Iya. Mana yang lebih menguntungkan. Yang kita jaga adalah kesejahteraan petani. Sudah, titik. Artinya Pak, B50. Dan devisa. Iya, devisa. Artinya B50 bisa berjalan terus. Even nanti B60 kita juga tetap akan lihat pasar ya Pak ya? Lihat kondisi. Yang mana menguntungkan Indonesia. Yang mana menguntungkan rakyat Indonesia. Kalau ini harus berlanjut B60 karena sudah ada sebagian yang menggunakan B60 sekarang. Ini kita lakukan. Tetapi kalau kita turunkan lagi B50, karena harga CPO dunia meningkat tajam 2 kali lipat, bahkan mana tahu 3 kali lipat, ya kita lepas. Pasti untung petaninya kan? Untung betul. Iya kan? Iya. Jadi yang mana posisi menguntungkan negara. Jadi betul-betul kita pengendali dunia. Iya. Berarti kita Cantik, bisa memainkan ini ya Pak ya? Iya. Bisa B50, B60, bahkan bisa B70, bisa B40, bisa 30. Iya kan? Cantik kan? Artinya keuntungan itu yang selalu berada di Indonesia. Ya. Kita tidak pernah posisi bukan di posisi untung. Kenapa kita yang? Karena ada kalau kita tidak ekspor dia menjadi solar, fame. Benar nggak? Benar. Keren menarik, itu kan? Pak. Menarik banget ini. Jadi itulah presiden kita. Ini jangan diganggu. Ini apa ya? Keputusan presiden ini Pak. Presiden. Cantik kan? Luar biasa. Jadi artinya keuntungannya itu. Inilah keputusan yang sangat strategis. Ya. Tapi yang mengganggu juga tidak sedikit. Dan dia karena tidak ada kerjanya cuma mengganggu saja. Padahal kita ini bekerja. Untuk menjawab serangan-serangan ini. Kan kita waktu sangat terbatas. Seperti saya. Sangat terbatas untuk menjawab serangan-serangan seperti ini. Iya, makanya jangan percaya di medsos saja Pak.
Oh iyalah. Kadang-kadang medsos kan ada disinformasi, tersesat, ya kan? Memang sengaja. Memang dibuat oleh mereka. Ada juga yang tidak paham. Asal bicara ngoceh. Iya tuh Pak, saya minta tanggapan juga sama Pak Mentan tuh. Kemarin kan Polda Metro Jaya baru aja nangkep itu Pak, 8 orang yang memproduksi disinformasi bayaran itu. Ini kan Kalau perlu ditangkapi semua itu. Ini kayak mengganggu negara. Udahlah biarlah saya yang jelek. Tapi jangan diganggu ini masa depan anak muda, generasi muda. Itu sudah benar itu. Ini kerjanya mengganggu negeri, masih banyak pekerjaan lain yang bisa membantu negara ini. Minimal diam kalau tidak bisa memberikan kontribusi. Ya kata Presiden itu ya Pak ya? Iya. Tapi gimana Pak? Pak Mentan sendiri kan ada di posisi ini ya, teknis ya. Sebenarnya Presiden memberikan satu keputusan-keputusan strategis. Kira-kira ide-ide itu terus mengalir atau diskusi dengan Presiden bagaimana sebenarnya? Luar biasa beliau. Luar biasa. Ingin Indonesia melompat secara eksponensial. Memang banyak orang yang tidak bahagia. Banyak orang tidak senang. Enggak apa-apa. Yang penting kita jalan terus. Karena contoh sektor pangan. Sekarang produksi beras stok tertinggi selama merdeka. Ada yang bisa bantah? Enggak ada kan? Enggak ada. Udah. Baru satu tuh. Yang kedua, dunia juga mengakui. Persis. Bahwa ekspor kita naik 166 triliun. Itu. Impor kita 41 triliun. Itu 1 tahun. Beras ini Pak ya? Itu BPS. Ada nggak yang berani bantah ini? Ini fakta ini. Bukan data Kementan kan Pak? Bukan data saya, itu tertulis BPS. Oh ya, BPS Mentan jangan keluarkan data. Terima aja dari BPS. Apa kata BPS? Itu BPS. Ya. Sekarang ada yang bisa bantah nggak ini? Nah, ini banyak orang-orang yang penyusup untuk mengganggu kita bekerja. Tapi kita harus terima. Kita harus sabar. Kita tidak boleh menyerah. Tapi Pak Menteri masih aja di demo ya Pak. Kemarin saya lihat juga di USU ya Pak ya. Ada juga mahasiswa tiba-tiba satu orang. Dua orang tiba-tiba. Dua jadikan itu kan anak kita. Dia mencari jati diri. 2 dari 2.000. Berapa persen itu? 1.000. 0, ya wajar. Karena jangan pernah di bumi ini jangan pernah mengharapkan itu 100% kita sepaham. Itu bukan dunia, itu di surga. Jadi Pak Menteri kalau di demo gitu gimana? Dia bukan demo, dia berteriak menyampaikan aspirasi, tapi dia tidak paham apa yang disampaikan. Karena mungkin didengar dari provokasi atau apa. Dan saya ajak bicara, yang satu di samping saya, itu minta maaf dan mengatakan, iya Pak, Bapak benar. Dan ada yang menarik, yang pakai toa itu turun, dia sampaikan ke staf saya. Luar biasa Mentan yang benar. Itu disampaikan. Yang gemuk juga minta maaf. Ini bukan konten kan Pak ya? Bukan. Ini real, karena saya lihat tuh tiba-tiba Pak Menteri lagi begini, tiba-tiba ada mahasiswa toa langsung di tengah-tengah begitu. Itu sudah 2 kali terjadi. Sini, itu kan anak kita. Dia kan jadi mencari jati diri. Cuma saya kejar datanya, nggak ada. Nggak ada, ini jawab ya? Ya tapi wajar, dia kan belajar. Dan dia adalah bagian dari demokrasi yang harus dinikmati. Udahlah, maaf kami Muslim. Di saat Rasulullah saja, nggak 100% langsung percaya bahwa ini kebenaran. Rasulullah membawa kebenaran. Iya, apalagi saya. Siapa saya? Saya nggak punya dibanding masih banyak tokoh-tokoh dunia, tokoh-tokoh nasional. Saya bukan siapa-siapa. Jadi wajar lah. Jadi Pak Mentan juga wajar juga ya ketika memang ada tantangan dari luar dan juga ada tantangan dari dalam di Kementan sendiri ini. Wajar, yang tidak wajar kalau tidak ada. Di Kementan sendiri kan ada juga Pak yang fraud juga kan ya. Itu salah satu tantangan juga kan untuk Bapak. Udahlah, ilah saja bekerja. Aku tak pecat saja, selesai. Ada saya pecat, ada yang masuk penjara. Dan nggak ada kompromi. Luar biasa. Jadi memang harus siap-siap Bapak ya. Iya. Jalan kebenaran, ada benarnya, ada
tantangannya. Iya pasti. Ada teman, ada musuh, Pak. Pasti. Pak, terakhir Pak, kita ingin tahu juga bagaimana untuk merekonstruksi ini supaya masyarakat juga clear bahwa kita on the right track, ya, dari sisi tata niaga CPO, nanti juga B50 tadi, dan juga masalah-masalah under invoicing dan transfer pricing, bahwa kita sudah berada di track yang benar, kita jalankan dan kita tunggu hasilnya. Apa yang mau Pak Amran sampaikan? Kami sampaikan kepada seluruh saudaraku, sahabatku, khususnya petani Indonesia, kami berada di pihak Anda, petani sawit. Yang kedua, kami minta seluruh pengusaha sawit, tolong jangan semena-mena pada petani. Karena Anda bisa besar karena petani ada di dalamnya, membantu untuk berproduksi. Tolong dijaga kesejahteraan mereka. Kemudian, ayo kita bersatu untuk membesarkan Republik Indonesia. Dan ekspor kita, devisa kita semakin meningkat. Saya yakin Bapak Presiden, perintah beliau itu demi rakyat Indonesia dan masa depan Indonesia. Itu pesan saya. Baik, Pak Menteri. Terima kasih sekali atas waktunya. Sudah meluangkan waktu untuk El Sinta, Pak. Kapan-kapan kita ngobrol lagi, Pak. Untuk update informasi dan isu-isu ini. Karena ini isu yang menjadi sentral masyarakat untuk memahami dan mengetahui update-nya begitu, Pak. Ya. Terima kasih Pak Amran. Ya, sama-sama. Baik, pendengar dan netizen, terima kasih sekali sudah menyimak special talk bersama Menteri Pertanian Bapak Amran Sulaiman. Kita akan ketemu lagi nanti untuk mengupdate hal-hal yang baru pada waktu-waktu kemudian. Saya Haryo Ristamaji, terima kasih dan sampai jumpa.